Halo Pro People, selamat datang di acara baru kita di segmen terbaru kita yaitu ProSip, Pro People Insightful Sharing and Smart Impactful Podcast. Ini merupakan segmen baru dari Protelindo Group yang menjadi ruang ngobrol seru bersama para leaders kece untuk kamu para profesional yang ingin terus berkembang. Nah, biasanya kita ketemu dalam bentuk talk show, dalam bentuk webinar seperti ngopi atau office talk. Kali ini kita mengemas nih segmen baru berupa podcast. Jadi Pro People bisa mendengarkan atau menonton podcast ini saat mau jalan ke kantor, lagi di rumah, atau saat pulang kantor mau dengerin podcast ini juga bisa. Oke, sebelum kita masuk, kita berbincang dengan leaders kece. Kali ini aku mau kenalan dulu nih, karena kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Maka izinkan aku memperkenalkan diri, siapa tahu kedepannya kita bisa saling sayang. Perkenalkan, aku Jayzy dari HR Team People Development yang kali ini akan membuka segmen perdana ProSip, Pro People Insightful Sharing dan Smart Impactful Podcast. Oke, hari ini aku udah ditemenin sama dua leaders kece. Ada yang cantik dan ada yang ganteng juga. Tapi untuk siapa namanya kita kenalan nanti ya. Oke, jadi podcast kali ini kita akan membahas tentang core values yang ada di Protelindo Group. Mungkin Pro People udah pada familiar ya. Biasanya kita nyingkat core value kita itu dengan Keep It Pro. Nah, kalau misalnya Pro People lupa-lupa Keep It Pro itu apa sih? Mungkin aku spill tipis-tipis lagi ya. Jadi Keep It Pro itu merupakan singkatan dari Know Your Customer, Innovation, Professionalism, Integrity, dan Teamwork. Nah, pada segmen perdana kita kali ini kita akan ngebahas tentang Know Your Customer. Jadi kita akan mengulik lebih dalam lagi Know Your Customer itu sebenarnya tentang apa sih? Dan yang pastinya nanti kita akan tanya jawab juga dengan dua leaders kece. Oke, sebelumnya seperti biasa aku gak bosan-bosan. Jangan lupa bagi Pro People yang belum follow Instagram atau sosial medianya Protelindo Group, boleh segera follow. Jadi Pro People yang sekarang lagi dengerin nih, boleh sekalian buka Instagramnya, follow akun kita di @live@Protelindo Group, @protelindo.indonesia, dan @official_iforte. Nah, bagi Pro People yang sekarang nih suka banget upload snapgram, mungkin Pro People lagi dengerin di rumah, lagi sambil ngopi cantik, lagi di Transjakarta atau di tempat lain sebagainya, boleh sekalian difoto sambil dengerin podcast kita dan diupload di snapgram. Tapi jangan lupa untuk tag sosial media kita juga ya. Oke, tadi sebelumnya aku sudah sempat bilang kalau kali ini kita akan ngebahas Know Your Customer bersama dengan dua leaders kece, ada yang cantik dan ada yang ganteng juga. Kita langsung saja sudah hadir dua leaders kece kita di depan aku, yaitu ada Bapak Fahmi Oktorianto dan Ibu Ika Purwanti Setianingrum. Halo Ibu, halo Bapak. Halo. Oke, mungkin ini kita lagi siang-siang syutingnya, tapi mungkin Pro People dengerinnya bisa pagi, bisa malam. Mungkin kita bisa sapa sama-sama Pro People yang ada di rumah ya. Halo Pro People, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Siang, sore, dan malam. Iya. Oke, gimana nih kabarnya Ibu Ika sama Pak Fahmi? sehat. Baik, alhamdulillah baik. Oke, biasanya kan kita kalau misalnya acara hari Rabu atau hari Jumat kita biasanya di ngopi ya Bu ya. Dan Bapak ya biasanya kita juga bentuknya talk show. Terus biasanya formal dikemasnya, ada tanya jawab, ada gamesnya juga. Nah sekarang kita ngebawa segmen baru berupa podcast. Gimana nih tanggapannya Bu Ika sama Pak Fahmi? Kayaknya ini ya, maksudnya dengan adanya acara podcast ini kayaknya mungkin akan membawa perubahan baru. Karena mungkin model baru nih gitu. Jadi narasumber juga mungkin bisa lebih rileks, kemudian juga ya mungkin bisa lebih terbuka sih ya. Oke, kalau dari aku sendiri, aku juga kaget sih ada konsep podcast ini kayak menarik banget dan kekinian banget menurut aku. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya, karena tadi aku juga udah bilang tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin boleh dikenalin dari Bu Ika terlebih dahulu. Boleh nama panjangnya Ibu, posisinya dari mana, Mafamifanya. Ibu tahu Mafamifa? Bapak tahu? Makanan favorit dan minuman favorit. Jadi boleh lengkap-lengkapnya. Mari Ibu Ika. Nama saya Ika, saya dari legal corporate. Saya di client contracting dan M&A supporting. Apa tadi?
Mifa, minuman favorit? Minuman favorit kopi hitam. Oh, kopi hitam. Makanan favorit nggak bisa milih Nggak bisa karena semuanya suka. Oke. Jadi semua dimakan. Gitu. Oke. Ada lagi? Dari Bapak Fahmi? Oke, saya Fahmi Oktorianto. Saya dari Regulatory Affair dan kalau untuk makanan kayaknya sama ya sama Mbak Ika. Nggak bisa milih ya. Yang ada tuh enak sama enak banget gitu. Agak susah nih ya kalau Mungkin milih satu yang paling favorit. Mungkin kalau yang paling sering dikonsumsi mungkin nasi pecel kalau. Oke, itu saya setuju, itu enak sih. Jadi kalau minuman sih sama banget sama Mbak Ika. Saya Kopi hitam, oke. Mantap sih itu paduannya antara nasi pecel. Kalau jelita minumannya itu udah kayaknya udah nggak bisa pakai wajib. gula. Iya, betul. Nah, sugar itu udah Nggak sugar. Jelita itu apa Ibu jelita? Jelang 50. Oh astaga, oke. Aku bisa pakai juga nggak? Kebetulan aku jelang 25 tahun. Oh gitu. Boleh. Bisa. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita mau ngebahas tentang core values-nya Protelindo, yaitu know your customer. Nah, sebagai orang awam kan biasanya kalau denger customer itu ikatannya sama klien ya Pak Bu, dengan pelanggan. Dari aku pun ketika denger know your customer itu pasti kayak aku ngaitinnya sama pelanggan, sistem jual beli, ada yang kita jual, ada yang kita beli. Nah, tapi sebenarnya dari point of view Bu Ika sama Pak Fahmi, customer itu apa sih Pak Bu? Kalau dari saya dari sisi legal ya, sebenarnya dari semua juga ya yang kerja di kantoran, sebenarnya customer itu bukan cuma klien, bukan cuma customer gitu. Stakeholders kita itu juga customer kita. Jadi kan ada user kita juga, terus juga ada tim-tim technical juga, sales, semuanya itu related ke pekerjaan kita. Itu semua adalah customer kita gitu. Jadi bukan cuman klien atau customer yang ada kontraknya dengan kita, tanda tangan kontrak dengan kita, enggak. Berarti Semuanya. bisa dibilang siapapun yang berhubungan sama kita itu juga bisa dikatakan customer dari point of view legal. Nah, kalau dari point of view Bapak Fahmi nih gimana? Sama sih ya sebetulnya. Ya kalau saya sih yang kebayang itu customer tuh seperti partner ya. Partner. Jadi apalagi kalau kita lihat model bisnis kita di Protelindo itu kan kita tidak menjual produk kita ke end user ya. Jadi klien kita itu lebih ke operator, sehingga kenapa saya sebutkan kebayang customer itu adalah partner, karena kita itu lebih harus berkolaborasi untuk jangka panjang sih, gitu. Dan itu salah satunya, dan tadi yang sudah disampaikan Bu Ika tadi itu benar gitu. Jadi bahwa customer itu tidak hanya terbatas kepada operator sebagai core bisnis kita itu, tapi ya itu tadi ke atas dan ke bawah, di rekan kerja, di lingkungan kerja, lintas departemen, lintas divisi itu juga customer kita. Gitu. Oke, menarik banget. Ini aku jadi ada ilmu baru sih, karena jujur aku selalu ngerasa kalau customer itu ikatannya jual beli gitu, jadi klien pelanggan kayak gitu. Nah, kalau boleh mundur sedikit nih Bapak Fahmi dan Ibu Ika. Jadi kan Ibu Ika ini selaku Head of Legal dan Bapak Fahmi itu Head of Regulatory Affairs. Nah, sebelum menjadi posisi Head of ini, sebelumnya Pak Fahmi dan Ibu Ika itu ada menempuh pendidikan apa? Boleh dong diceritain kayak background story-nya, background pendidikannya gitu. Saya dulu kuliahnya di Fakultas Hukum di UI, angkatan jelita. Tahun 90-an, 90-an mulai 98, mulai kerja dulu, mulai masuk dunia telco itu 2003. Waktu itu di Alcatel. Sekarang sih setelah perjalanan panjang Alcatel sekarang dikenalnya Nokia, merger sama Nokia gitu. Terus setelah dari telco saya sempat pindah industri. Di waktu itu kerjanya nggak related ke hukum ya, dulu ke project implementation, project management office sama resource management. Terus pindah ke mining, mulai kerja sebagai legal, kemudian sempat off dulu program pengen punya anak, kemudian balik lagi kerja itu masuk ke Smartfren. Ke Smartfren tahun 2013-14 ya.
Terus habis itu pindah ke Indosat. Saya di Indosat 9 tahunan, baru kemudian ke Iforte. Baru sekitar udah 2 tahunan ya, hampir 2,5 tahun di Iforte. Gitu. Oke, berarti perjalanannya untuk mencapai Head of Legal di Forte ini cukup panjang ya Bu ya? Di telco lumayan panjang. Ya, oke, dan juga dari background pendidikan yang linear ya Bu dengan yang sekarang Ibu jalani. Oke, kalau dari Bapak Fahmi sendiri gimana? Saya ini sama Bu Ika, jadi saya kuliah itu di Fakultas Hukum. Tapi saya kuliah di Universitas Parahyangan di Bandung. Angkatannya hampir mirip-mirip lah, cuman saya 2 tahun lebih dulu daripada Ibu. Gitu. Dan di tahun 2000 sampai 2003 itu saya sempat magang dan kemudian diangkat sebagai junior lawyer di salah satu law firm di Bandung. Tapi saya waktu itu hanya 3 tahun, dan kemudian setelah itu saya agak maksudnya ada dunia law firm ini kok yang saya agak kurang serak aja. Kemudian saya coba pindah waktu itu di corporate, mencari corporate, dan waktu itu saya support kantor kontraktor sipil dan interior masih di Bandung, dan itu dari 2003 sampai akhir 2005. Setelah itu tuh baru saya masuk ke dunia telco. Di 2006 itu saya masuk di Siemens, yang kemudian jadi Nokia Siemens, dan akhirnya Nokia aja nih. Gitu nih. Itu sampai, dan itu pun saya di project di roll out, sempat di sitak, sempat di legal, kemudian juga sempat di permitnya, gitu, dengan berhubungan regulatori dan sebagainya. Sampai akhirnya di pertengahan 2011 itu saya join ke Protelindo. Di sekitar bulan Juni 2011 saya join Protelindo, dan memang dari awal join itu saya udah di regulatori ya, walaupun tidak langsung sebagai head. Jadi cukup panjang perjalanan sampai bisa ke head regulator. Ya, step by step ya Pak ya. Betul, dan ya terima kasih sekali sih sebetulnya sama Protelindo memberikan kesempatan itu. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih Pak buat aku. Jadi tadi Ibu Ika juga dari hukum, Pak Fahmi pun juga dari hukum. Ya, tapi ketika di Protelindo ada pada departemen atau division yang berbeda. Nah, mungkin ini juga bisa jadi insight baru untuk Pro People. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan antara regulatory affairs sama head of legal ini dari point of view yang background pendidikannya itu sama-sama anak hukum? Dan mungkin boleh juga nih dikaitin dengan core values kita ya, know your customer. Jadi apakah customer dari divisi legal ini dengan regulatory affairs ini beda atau ada kesamaan gitu? Kalau end customer-nya, customer dan artian ini operator kita sama ya, cuma ada sisa 3 ya sekarang. Cuman sisa 3 sama, cuman yang di handle aja yang beda. Jadi kalau dari legal lebih ke arah kontrak dengan operatornya, ini terkait misalnya penyewaan tower, fiber, seperti itu, pengadaan connectivity segala macam. Kalau dari Pak Fahmi? Kalau dari saya itu lebih ke permit compliance-nya sih. Jadi kami di regulatori itu memastikan bahwa semua aset kita itu comply sama peraturan. Oke. Tapi berarti ya ada ikatan juga dengan orang lain, orang luar kantor gitu ya. Kalau legal nggak melulu soal peraturan yang ada di kantor atau surat menyurat perhukuman aturan yang ada di kantor gitu ya, tapi juga ada ikatan dengan kantor lain gitu. Nah, pernah nggak sih Pak Bu dalam perjalanan karir Bapak Ibu di Protelindo mendapatkan customer atau klien yang ini menarik banget, kayak bikin aku paham banget, aku tertarik banget, mau aku kejar customer ini? Pernah nggak sih Pak Bu? Karena kalau kami di regulatori itu, kalau eksternal itu lebih banyak berhubungan dengan pemerintahan ya, baik pusat maupun daerah. Jadi ada sih momen-momen tertentu di mana kita, waduh nih kayaknya harus saya kejar nih, karena ada beberapa kendala mungkin dari sisi peraturan yang ini akan menghambat bisnis kita nih. Gitu. Jadi sehingga ketika kita bertemu orang tersebut, kita ini kayaknya saya harus banyak nih berhubungan
berhubungan dengan beliau karena beliau ini salah satu pemegang keputusan sehingga kita berusaha untuk mendekati beliau ini untuk bagaimana caranya peraturan itu dibuat untuk tidak menyulitkan bisnis kita. Gitu. Ada sih ya momen-momen begitu pasti ada sih. Kalau dari Bu Ika sendiri? Yang mirip-mirip ya. Jadi kita ada operator, kan kita berhubungan dengan istilahnya bagian procurement, di bagian legalnya. Kita juga ada proyek-proyek besar itu kita harus dapat nih, kita harus ini. Jadi draft kontrak dari operator itu banyak kan ya. Pastinya akan dia kalau draft dari mereka lebih menguntungkan ke mereka. Iya. Jadi kita gimana nih caranya supaya at least berimbang, dan kita juga harus melindungi kepentingan kita juga gitu. Kita juga harus memprotek company kita. Ini kita juga harus ada selain berimbang harus menguntungkan juga buat kita. Jadi kita harus PDKT nih. PDKT sama kalau si operator ini kebetulan pernah lama di dua operator gitu kan. Jadi si bapak ini begini, ini kebetulan tahu ya sebenarnya mereka pasang misalnya liability 150%, tapi karena pernah kerja sana bisa kok sebenarnya ditawar sampai 100 atau sampai berapa. Jadi kejar aja udah si bapaknya atau apa, karena kan kita nggak selalu berhubungan langsung ya. Jadi tim sales, tim kontrak manajemen juga kan dealing dengan operatornya. Jadi kita kolaborasi aja itu dengan tim sales, dengan tim kontrak manajemen untuk istilahnya ngejar operator, ngejar klien supaya mau gitu berimbang dengan kita juga melindungi kepentingan kita. Bisa sih. Tapi susah nggak sih Pak Bu kayak cari tahu gitu, kayak ibu bisa mendapatkan ini customer yang harus dikejar, atau bapak yang kayak yang ini yang harus kita perjuangkan, kayak gitu susah nggak sih Bu untuk gimana ya bahasanya, kayak mengerti dengan customer tersebut, kayak bisa peka gitu sama customer itu susah nggak sih Pak Bu? Ya tak kenal maka tak sayang. Balik lagi ya, balik lagi. Ya jadi memang PDKT dulu ya. Iya. PDKT dulu. Pendekatan sih. Berarti gitu. kalau dikaitin sama hubungan percintaan, diibaratin sama hubungan percintaan, hubungan antara kita dengan klien itu ibarat lagi PDKT ya Pak Bu? Dimulai ya. Dimulai dengan, tapi jangan sampai cerai ya. Dimulai dengan know your customer itu tadi ya. Kenal dulu ini operator ini tendensinya seperti apa. Mungkin dari pemerintahan ini tendensinya seperti apa. Kan udah gitu juga di operator ataupun di pemerintahan mungkin ada dinasti atau apa. Ini masanya si ini modelnya begini, ganti pemimpin, ganti ini lagi. Jadi memang harus dimulai dengan mengenal. Kemudian pendekatan lebih tahu kalau ini tuh mereka historicalnya gimana sih, si operator ini kalau terkait misalnya nego kontrak, kalau related ke pasal tertentu, tendensinya operator ini seperti apa, operatornya ini seperti apa. Terus juga PIC-nya kalau yang ini ketahuan, kalau yang ini lebih cenderungnya gimana, kayak gitu sih. Jadi pelan-pelan dulu dari perlahan namun pasti ya. Dari PDKT itu sampai ujungnya itu bisa diibaratkan pernikahan administratif. Formal, cenderung kaku. Tapi kalau itu nggak ada, itu semuanya nggak bisa berjalan sah dan legal. Gitu. Ya paham. Kayaknya sama nih karena regulatoris sama legal hampir mirip-mirip lah. Mirip-mirip iya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya haus, ini kita santai aja ya. Jadi kalau mau sambil minum juga boleh Bapak Ibu. Oke. Aku juga ada mau tanya nih tentang
balik lagi masih tetap di know your customer. Kalau misalnya di ibu sama bapak ini kan kaitannya ada klien juga, ada stakeholder juga gitu. Nah, buat divisi-divisi atau departemen tertentu yang memang ibaratnya kerjanya itu di office aja gitu, kayak misalnya lebih ngurusin keuangan mungkin, atau misalnya ngurusin tentang operation, kemanusiaan, sumber daya dan lain sebagainya, itu kan biasanya kita nggak terlalu lekat dengan stakeholder atau klien. Nah, kalau dikaitin dengan core values perusahaan, kira-kira itu masih penting nggak sih kita untuk punya core values ini? Atau seberapa penting kita harus mengamini atau mengimani sih core values know your customer ini buat pro people yang memang jarang berhubungan gitu sama stakeholder? Gimana ya? Kalau menurut saya sih sebetulnya know your customer ini memang berlaku untuk seluruh pegawai ya. Jadi kalau seluruh pegawai ini punya mindset yang sama ya, sehingga kita punya tujuan yang sama. Karena ketika semua punya mindset bahwa terkait know your customer itu pasti akan tercipta kolaborasi di antara lintas departemen, divisi, kemudian bisa efisiensi juga ini sih waktu operasional ya, karena dengan kita tahu customer kita dan sebagainya itu pasti akan menghemat waktu. Jadi trial and errornya ini bisa lebih dipangkas nih gitu. Jadi ya baiknya semua pegawai itu benar-benar memahami sih. Ngurangin waktu ribut-ribut. Kalau misalnya belum saling kenal, belum know your customer itu kan kita nggak tahu nih stakeholder kita kalau dari finance itu gimana dan pertimbangannya. Terus kita kan kadang-kadang rigid ya Pak ya, karena namanya peraturan ya Pak ya. Iya betul. Terus mungkin kalau kita nggak tahu nih, nggak know your customer, kita nggak tahu kalau buat tim operasional atau tim technical itu yang buat kita nih yang berhubungan dengan hukum gitu ya, itu dokumen itu penting. Tapi kan kalau buat orang operasional, apaan sih nih ribet banget, banyak banget dokumen segala macam. Nah itu biasanya kita cari jalan keluarnya Pak. Kalau kita udah tahu ya Pak, biasanya kita simplify atau kita udah buatkan draftnya, atau nanti mereka tinggal confirm atau mereka ubah ya Pak ya, template kayak gitu ya Pak. Iya betul. Jadi emang perlu kita berhubungan dengan siapapun gitu ya, nggak harus ke eksternal customer, kita tetap perlu ada know your customer-nya ini. Betul. Iya. Karena itu pasti akan meningkatkan kualitas layanan sih. Iya. Jadi maksudnya dan meningkatkan kepercayaan juga tentunya ya dari customer. Jadi ya itu tadi, kalau kita bicara kayak tadi yang tidak terlibat langsung dengan customer eksternal, tapi kan di internal tuh pasti berhubungan dia dengan departemen dan divisi lain gitu. Jadi ketika dia paham betul terkait know your customer ini, ya pasti dia akan tahu bagaimana cara melayani departemen A, departemen B gitu. Itu harusnya seperti itu sih. Karena balik lagi tujuannya ya satu tujuan di dalam satu perusahaan gitu. Sama. Dari Ibu sama Bapak ada nggak sih Bu pernah mengalami tantangan terbesar dalam menghandle customer, mungkin dari pihak eksternal atau pihak internal? Boleh diceritain nggak? Pasti ada ya. Kita udah puluhan tahun ya. Jadi kadang urgency, jadi sense of urgency, karena kita internal stakeholders juga banyak, juga kan customer juga misalnya tim sales atau tim operation itu kan mereka juga di-push oleh operator juga, jadi pushback ke kita gitu kan, itu emang kadang semuanya jadi tegang gitu kan. Nah itu jadi challenging juga kan di situ. Jadi ya emang kita, kalau kita know your customer, kita bisa lebih bisa lebih komunikasi ya, lebih lancar. Ya kita ngerti ini urgent segala macam. Jadi kita pendekatannya jadi lebih halus, lebih halus, dan kita juga penyelesaiannya tuh lebih, istilahnya lebih cantik lah, lebih ini kalau know your customer. Kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu, si bapak ini kadang-kadang dia mungkin marah-marah, atau itu cuman karena dia juga di-push gitu kan. Mungkin kita
cari tahu lah root cause-nya tuh kenapa sih dia di marah-marah atau di bos, mungkin lagi ada di operator mungkin ada kejadian apa, atau mungkin ada peraturan baru keluar atau apa kayak gitu. Kadang-kadang itu sih. Jadi dicari tahu akarnya. Menarik banget, kayak aku jadi bisa belajar untuk lihat sudut pandang orang lain, nyari tahu reason why-nya kenapa dia berperilaku seperti itu. Jadi ada tadi ya, mungkin nyambung dari apa yang diceritakan dari Bu Ika ini, ada momen pada saat itu kita akhirnya memahami bahwa kenal itu tidak menunggu keluhan. Gitu, tapi kita harus mengantisipasi ya. Jadi memang yang paling baik itu kita proaktif dibandingkan reaktif. Jadi jangan nunggu masalah sih sebetulnya gitu. Betul sih, betul. Lebih baik mencegah daripada daripada itu. Jadi pemadam kebakaran. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak sama Ibu disuruh pilih, lebih milih kenalan sama user itu melalui data dari user tersebut, kayak misalnya Bapak sama Ibu mau kerja sama nih sama orang gitu, sama stakeholder tertentu, lebih enakan kerja samanya based on data, jadi mereka ngasih ngirim CV atau ngirim data mereka, atau better langsung ketemu langsung? Kalau saya sih berketemu langsung ya. Karena data itu kan kita hanya bisa tahu background dia begini, pendidikan dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita ketemu itu kita bisa explore banyak hal. Dan ketika ketemu itu menurut saya kita bisa lebih dapat konteksnya sih. Gitu. Jadi ketika kita bertemu langsung, kita bisa berkomunikasi, kita bisa lebih intim ya. Maksudnya intim tuh ya kita bisa menjalin kedekatan yang lebih, kita bisa menggali sebetulnya apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka mau gitu, sehingga kita bisa juga memberikan solusi yang lebih tepat sih ketika kita menangani apa yang mereka inginkan gitu. Tone-nya, tone-nya, terus body language-nya, itu kelihatan. Emang sih data itu perlu penting gitu kan, tapi kan juga tetap perlu human interaction-nya juga. Betul. Karena di data itu nggak ada emotion, nggak ada benar. nggak ada kita nggak tahu background dari data itu kenapa muncul seperti itu. Kayak kita kalau baca chat juga intonasinya tiap orang beda-beda. Hanya tulisan gitu. Betul. Nah, kalau dari Bu Ika sama Pak Fahmi, perihal tentang ketemu nih sama stakeholder atau ketemu sama klien, sebenarnya hal penting apa sih yang sebenarnya mungkin kita nggak aware, tapi sebenarnya harus kita punya? Kayak mungkin harus senyum kah, 5S, senyum salam sapa sopan santun, itu jadi hal penting, atau ada apa sih sebenarnya hal pentingnya? Ya 5S itu udah pasti sih. 5S udah pasti. Udah pasti ya kayaknya. Kayaknya nggak perlu, dia bukan customer kita pun kayaknya itu harus 5S. Iya. Gitu ya. Jadi ya apalagi kita pada saat itu mau ketemu dengan customer ya, itu udah pastilah. Maksudnya keramahan kita itu udah pasti akan value added. Iya, value added, karena itu akan terlihat respon feedback dari customer itu gitu. Jadi ketika kita datang dengan kondisi yang semua orang pasti punya stresnya masing-masing ya. Tapi kan kita harus bisa menempatkan diri. Intinya itu sih. Jadi jangan sampai ketika kita datang ketemu customer itu ya kita masih membawa masalah di belakang kita nih. Gitu, dan itu pasti akan berimpact kepada feedback dari customernya. Gitu kan, nggak mau nih kita ada orang datang mukanya kusem gitu. Ya, perengat-perungut gitu. Gitu kan. Pasti udah malas dulu, kita ada respon kita juga. Ini sini orang gitu. Pasti udah gitu deh gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya itu tadi. 5S itu harus kita jalankan di awal tuh udah pastilah kita harus itu. Ditambah juga mungkin sincerity ya. Sincere. Jadi istilahnya jangan lip service atau di depan ini. Tapi ini jadi kadang kelihatan sih kalau misalnya bukan cuma external customer ya, bukan cuma operator, internal juga tahu kalau kita being sincere nggak sih, tulus nggak sih. Oh kita cuman ini doang di depan doang kelihatan. Jadi
bisa mungkin kalau emang ngasih pendapat atau kita discuss sama orang itu apa namanya istilahnya sincere, tulus aja. Tulus, gitu. iya. Nggak ada apa istilahnya ya? Ya tendensi apapun Ya, lah. jangan ada udang di balik bawang kayak gitu. Aku udah dibeli bakwan. Agak enak itu ya Bu ya, udah dibeli bakwan. Oke, pernah nggak sih Pak Bu kalau misalnya kita lagi ketemu sama customer, terus misalnya posisinya kita nih Pak ya Bu yang lagi mumet gitu, lagi stuck sama pekerjaan kita di kantor, terus tapi kan kita harus profesional ya Pak Bu, terus kita ketemu customer, kita nge-handle customer, pernah nggak sih pas lagi ngobrol sama customer malah dapat insight baru, terus jadinya kayak kita ke-recharge sendiri kayak gitu, pernah nggak Pak Bu ada pengalaman kayak gitu? Ada sih ya. Pasti. Pasti ada sih gitu. Jadi ini contoh aja sih di regulator ini kan maksudnya sedang menghandle beberapa case terkait aturan yang sebetulnya berlaku nasional tapi kemudian implementasinya di daerah masing-masing ini Beda, iya. gitu. Nah, jadi kita cukup sulit kemudian ketika kita harus datang ke setiap daerah mengedukasi juga kepada pihak pemerintah daerah dan sebagainya gitu, dan kemudian ketika kita bertemu dengan customer kita dalam hal ini operator ya, dan mereka memberi masukan kenapa sih coba nggak misalnya disimplify proses perizinannya, ajukan ini harus kemana dan sebagainya, dan itu kita jadi apa ya, dapat masukan baru, dan itu benar-benar oke deh, kita coba dan harus kemana nih kita challenge untuk perubahan aturan ini gitu. Nah itu jadi apa ya, semangat baru aja sih, gitu. Itu ya contoh kecil sih kayak gitu sih, pasti pernah sih ngalamin. Ibu Ika pernah juga? Ya mirip-mirip Mirip-mirip, ya, apa ya. namanya karena ketika kita berhubungan dengan tim finance pasti beda dengan kita berhubungan dengan tim operation gitu kan. Oke, kalau tim finance ini harus melindungi gini terus kenapa sih begini gitu kan, terus ketika ngobrol iya karena ABCD, oh ternyata kayak gitu. Iya, ada insight baru ya Bu ya. Oke, paham deh kenapa kalau dari tim finance kenapa suka minta diperjuangkan pasal terkait ini gitu kan. Ini apa sih, kenapa harus ada sih, kita jadi lebih akan lebih fight lagi gitu ya ke operator juga gitu kan. Kita akan lebih ini lagi ke misalnya subcon atau apa, kenapa kita insist on pasal tertentu. Terus juga ketika dengan operation kita di diskusi gitu kan ya. Oh ini sebenarnya begini dikasih masukan. Kalau dari sisi operasional yang Ibu tulis ini agak sulit. Jadi kalau dari ini implementasinya actualnya adalah A, B, C. Jadi kita bisa rephrase kita bisa tulis ulang ya supaya sesuai dengan yang ada, bukan apa yang mereka mau ya, actualnya yang di lapangannya memang seperti itu, tapi tanpa mengurangi si pasal itu tetap melindungi kita ya, tetap kuat juga gitu. Kita harus emang discuss untuk tahu, oh ternyata seperti itu. Jadi jangan cuman ngelihat kita harus begini enggak. Jadi ya nggak ada salahnya juga buat ngedengerin orang lain juga, buat ngobrol sama orang lain juga, buat dapat insight baru. Karena dapetnya dari situ ya Pak ya. Betul, karena sebetulnya kuncinya tuh lebih banyak mendengar sih, gitu. Jadi jangan cepat membuat kesimpulan sih. Gitu. Oke, menarik. Ya, karena kadang masukan dari mereka itu bisa jadi lebih tepat dibanding asumsi kita. Oh ya betul. Mereka yang ngejalanin ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya ketemu sama customer yang mungkin beda pendapat nih sama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ngerasa apa yang mau dijalanin yang dipegang sama Bapak Ibu tuh sudah pasti benar gitu. Itu pernah nggak Pak ada pengalaman kayak gitu? Terus handle-nya gimana? Jadi ceritanya ada customer yang memang menolak nih saran dari Bapak sama Ibu. Itu kan berupa tantangan ya Pak Bu ya. Itu gimana tuh cara nolaknya atau cara ngasih tahu pengertiannya gitu?
Nomor satu didengerin dulu ya Pak ya. Didengerin dulu, jangan dipotong, jangan ini. Terus coba digali kenapa sih dia insist latar belakangnya, insist untuk pendapatnya dia, latar belakangnya apa. Mungkin dengan kita mendengarkan, dengan kita diskusi, kita bisa cari solusi. Siapa tahu asumsi kita ternyata kurang tepat. Setelah kita mendengar background dari customer yang misalnya ngotot sesuatu, mungkin kita bisa cari solusi ya Pak ya. Kuncinya sabar sih. Sabar. Karena kan tidak mungkin juga ketika kita berinteraksi dalam satu pertemuan itu kita langsung mengambil keputusan. Iya betul. Walaupun memang misalnya kita dikejar timeline dan sebagainya, tapi ketika kita menghadapi customer yang seperti itu, memang kuncinya sabar. Karena memang kita mungkin harus beberapa kali bertemu, kita mendengarkan, kemudian kita mencari tahu itu tadi seperti yang akan disampaikan Bu Ika. Jadi sehingga kita memahami, kalaupun misalnya kita menjalankan apa yang dia sampaikan, itu kita bisa mengetahui, memetakan resikonya seperti apa. Kemudian kalau misalnya akhirnya kemudian memang yang benar itu pendapat kita pun bisa menyusun strategi di bagaimana menyampaikan kepada customer dan sebagainya. Itu sih. Jadi kunci yang pertama memang harus sabar dan mendengarkan dulu, karena dari pengalaman yang sudah sih ya, kalau misalnya di awal orang apalagi customer kita berpendapat, udah kita cut duluan nih. Itu biasanya udah makin emosi terus. Jangan. Waduh, makin emosi malah tujuan kita ini bisa nggak tercapai. Gitu. Jadi mending didengarkan dulu, jaga suasana ya mungkin Pak Bu ya. Betul, apalagi kalau customer saya lebih banyak yang eksternalnya pemerintah daerah ya, karena kan mereka pokoknya, udah deh. Kalau udah gitu ya udah kita dengerin dulu aja deh. Gitu. Ya kuncinya juga harus saling sama-sama mau mengerti ya, dan mau mendengarkan. Ada tantangan lain nggak sih Pak Bu yang menurut Bapak Ibu ini berat banget pengalaman hidup Bapak Ibu dalam menjalani pekerjaan ini gitu? Tantangannya membekas banget, kayak core memory gitu, kayak ini nih yang jadi titik buat ini susah tapi gara-gara ini aku jadi bisa gitu. Jadi lebih enjoy lagi jalanin ya. Ada nggak? Apa ya, kalau dari sisi saya sih pernah ya, maksudnya kita kebentur satu aturan ya, tadi kembali ke belakang bahwa ini ada sebuah aturan yang berlaku nasional dan itu tuh betul-betul berlaku ke seluruh daerah, tapi implementasinya itu berbeda-beda, sehingga secara bisnis pun ini menjadi cost yang lumayan, karena peraturan ini annual retribution, jadi dia tiap tahun akan menagih. Jadi ketika itu kita sampai akhirnya kita nggak bisa reaktif, kita harus proaktif, karena dari peraturan pusat ini kan implementasinya di peraturan daerah itu tidak serentak semuanya langsung membuat aturan turunannya, sehingga kita mengantisipasi dengan proaktif itu, kita cari data daerah mana saja yang belum membuat aturan pelaksananya, kita yang aktif mendatangi mereka dan mengedukasi, sehingga nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang belum membuat aturan ini bisa sesuai dengan aturan yang di atasnya, dan tidak memberatkan kita dari sisi bisnis, dari sisi cost yang harus kita keluarkan tiap tahun gitu. Dan itu tuh ya cukup menguras energi, tapi bikin kita juga jadi semangat sih gitu. Dan itu yang juga yang tadi saya sampaikan ya, itu salah satu momen di mana kita merubah pola pendekatan dari reaktif ke proaktif, itu salah satunya juga itu. Gitu, karena masif kan di seluruh daerah. Kebayang kita saat ini sudah punya berapa, 35.000 ya aset menara telekomunikasi, dan itu berdiri di hampir 500 sekian kota kabupaten. Kebayang kalau kita harus mendatangi satu-satu, bertemu dengan kepala dinas, kepala daerah, yang bisa jadi mereka itu setiap 6 bulan atau setiap tahun tuh berganti nih. Ada mutasi. Iya betul. Tahun kita hari ini ketemu dengan ternyata bulan depan, jangankan tahun depan, bulan depan tuh ternyata sudah mutasi. Kita harus datang lagi mengulang dari awal. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang kita makanya kita coba proaktif,
bersama-sama dengan asosiasi juga tentunya pada saat itu kita mengundang bagaimana caranya dalam sebuah forum kita bisa mengundang langsung beberapa daerah di sebuah provinsi sehingga kita bisa mensosialisasikan nih sebetulnya dari aturan pusat ini implementasinya harus bagaimana sih di daerah gitu. Tentunya kita juga berkolaborasi dengan kementerian ya sebagai pemangku kebijakan yang mengeluarkan aturan tersebut gitu. Itu sih mungkin ya pengalaman kalau dari saya sih. Dari Bu Ika? Kalau dari saya itu dulu sebenarnya nggak seheboh, nggak sedahsyat kami ya, cuman dulu impact ke banyak hal gitu kan. Jadi kita dulu di tempat yang lama gitu kan, kita itu berusaha biar nggak terlalu banyak kita buat template, cuman template-nya masih belum terlalu banyak. Terus kita jenis pekerjaannya ternyata banyak, pengadaannya banyak, itu nggak semua bisa dipenuhi atau applicable ke masing-masing pekerjaan atau vendornya kita ya. Jadi waktu itu banyak keluhan, ini nggak make sense atau ini terlalu banyak, ini nggak nyambung. Jadi kita waktu itu akhirnya bikin keputusan, oke, kita bikin satu tim kecil gitu, kita akan akan simplify kontrak dan kita akan bikin istilahnya beberapa spesifik template ya. Misalnya karena dulu ini yang related ke misalnya network, ini terkait dengan IT, ini terkait dengan marketing, terus dengan services, terus dengan misalnya GA. Nah itu kita bikin beberapa template dan kita itu kolaborasi juga dengan usernya. Jadi kita biasanya yang diperlukan apa, terus kemudian yang penting untuk mereka itu terkait apa, misalnya SLA-nya, terus misalnya terkait dengan penaltinya atau apa, mereka dari end usernya itu memberi input ke kita. Jadi kita memang waktu itu lebih dari 6 bulan ya kita bikin small team gitu, sambil ngerjain kerjaan operasional biasa ya, kita bikin template. Jadi kemudian itu mengurangi hassle dengan vendor, dengan user juga. Jadi nggak terlalu banyak yang harus mereka isi, dan mereka user juga bisa menjelaskan ya ke vendor atau segala macam yang dimaksud ini tuh apa. Jadi lebih cepat finalisasi kontrak jadi lebih cepat, kemudian juga implementasi kontrak juga ketika pekerjaannya berjalan itu lebih lancar sih. Kayak gitu, memang diputuskan oke, kita harus kita rubah kayak gitu. Sebelum mengambil keputusan tadi gitu ya untuk menangani masalah ini, pasti ada trial error-nya dulu nggak sih Pak Bu? Pasti ada. Atau Bapak Ibu ada tips and trick jitu menangani customer, atau ikut training, ikut kelas, ikut bimbingan online atau gimana, atau kayak ya semuanya berdasarkan trial and error gitu? Kalau tips jitu gimana ya? Karena kalau menangani customer tuh kalau menurut saya yang paling utama tuh kan adalah berkomunikasinya ya. Jadi turun langsung ke lapangan gitu. Jadi ya harus lebih sering turun ke lapangan sih, bertemu dengan customer. Baik pada saat kita membicarakan masalah pekerjaan maupun membicarakan di luar pekerjaan, sehingga kita tahu, minimal kita tahu oke, sifat dia tuh seperti ini, kebiasaan dia seperti ini, sehingga kita tahu dalam ritme dia menerapkan ritme pekerja dia itu kita bisa mengantisipasi oke, ini misalnya Bapak ini moodnya lagi nggak baik dan sebagainya. Jadi dengan lebih sering berkomunikasi, bertemu langsung tuh harusnya bisa lebih efektif sih. Gitu. Kalau dari saya sih itu ya. Sama sih, komunikasi kemudian juga kita jangan interaksi dengan stakeholder itu kalau ada project aja. Jadi sebelum ada project pun atau setelah ada project pun gitu kan, kita tetap komunikasi ya, nggak hanya dengan operator ya, tapi dengan stakeholder yang lain. Gimana kemarin kan udah sign tuh, udah jalannya lancar nggak, atau ya kita menjalin silaturahmi aja gitu ya, memaintain hubungan lah, hubungan kayak gitu. Iya, kalau misalnya nih Bapak Ibu nanti yang dengerin podcast kita ini nggak cuma pro people aja, tapi customer juga dengerin. Dan kira-kira ada nggak yang mau disampaikan dari Bu Ika sama Pak Fahmi?
Bu Ika duluan. Bu Ika duluan. Kita udah dengerin kalian loh, dan kita menampung kebutuhan mereka, kemauan mereka, keinginan mereka. Kita mencoba mengerti mereka juga. Ya kita harap juga bisa reciprocal ya Pak ya, bisa saling ngerti. Jadi supaya kita juga biar kerjanya lebih lancar, lebih cepat, lebih efisien gitu sih. Ya, begitu aja. Jadi harapannya semoga customer-nya juga jadi mengerti dari point of view kita ya. Sama-sama. Kalau dari Pak Fahmi? Ya itu ya, karena sepertinya sama sih saya dengan Bu Ika, ini kan di balik layar ya. Jadi walaupun kami ini di balik layar, tapi kami itu tetap memikirkan kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kalian gitu. Dan memastikan mikirin loh gitu. Jadi kita memastikan bahwa bisnis dan target kalian itu tetap berjalan legal gitu, legally gitu. Itu aja sih. Jadi biar sama-sama enak, sama-sama saling ngerti aja gitu ya. Oke Pak Fahmi, Bu Ika, dari tadi kan aku terus ya yang tanya ya, dan aku juga menggali nih karena aku kepo juga. Nah, tapi untuk segmen kali ini kita juga ada sesi tanya jawab yang pertanyaannya dikasih dari Pro People itu sendiri gitu. Mungkin langsung aku bantu iniin aja ya, aku bacain ya. Okay. Iya. Ada dari Pak Tuan Takur, ini dari Protelindo kepada Ibu Ika. Tapi mungkin kalau misalnya emang pertanyaan general, Pak Fahmi mau jawab, mau kasih insight juga boleh banget ya. Oke, pertanyaannya adalah, customer kita saat bekerja termasuk di dalamnya adalah tim lain di suatu perusahaan yang sama, dalam kurung tim internal. Terkadang dalam tim internal perusahaan ada relasi personal yang menyebabkan hubungan profesional jadi berkurang. Seperti misalnya menganggap teman satu kantor dan satu tim atau mungkin bahkan keluarga. Bagaimana kita tetap bersikap profesional dalam menyikapi hubungan antara customer yang ada di dalam internal perusahaan? Apakah ada tips dari Bu Ika atau Pak Fahmi untuk kita tetap bersikap profesional dalam situasi tersebut? Kalau dari saya sebenarnya gampang aja sih, set boundaries. Oke. Ketika kita bekerja, pasang mode profesional, mode kerja kayak gitu. Jam makan siang ganti mode. Kayak gitu. After hour, office hour ganti mode lagi. Cuman kalau lagi urusan kerjaan, kita tetap profesional. Ada beberapa hal yang memang meskipun teman tapi nggak bisa dinego. Nah itu jadi yang kayak kita tetap, kan ini gampang. Ada beberapa hal yang memang nggak bisa dinegosiasikan kayak gitu. Jadi set boundary sih. Dan itu kalau bisa jangan dilanggar ya, karena sekali dilanggar ntar akan cepat-cepat jadi set boundaries. Sebenarnya kita juga perlu tegas berarti ya Bu ya. Betul. Tegas sama diri sendiri juga. Jadi ada ketegasan sih dalam diri sendiri itu untuk menetapkan kapan kita harus bersikap profesional. Yang dalam lingkup pekerjaan, kapan kita menghadapi rekan kerja ini sebagai teman. Gitu. Jadi ya udah bagus banget deh apa yang dikata tadi itu udah set boundaries paling cocok deh harus begitu. Set boundaries, dan yang penting kita juga tegas untuk ngejaga boundaries itu sendiri ya, karena biasanya kalau sekali kelepasan nanti malah jadi coba-coba lagi gitu ya. Oke, semoga jawabannya bisa terjawab, pertanyaannya bisa terjawab oleh Pak Tuan ya, untuk Pak Tuan. Oke, lanjut. Takur siapa tuh? Ada dari Pak Ali, ini untuk Pak Fahmi, tapi Bu Ika juga boleh jawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana mempertahankan atau memberi jawaban untuk customer yang mengetahui dan menginfokan ke kita bahwa kompetitor lain lebih murah? Waduh, ini menarik nih pertanyaannya, agak menakutkan menurut saya. Deg-degan saya bacanya. Dan lebih cocok dijawab oleh sales kayaknya. Dan banyak variasi pilihannya untuk produk yang sama dengan yang kita pasarkan. Nah, mungkin dari Pak Fahmi dulu. Waduh, ini benar-benar sih sebetulnya tim sales kayaknya lebih punya pengetahuan ya untuk menjawab ini. Call of friend ya Pak? Tapi yang ada di bayangan saya tuh gini ya. Jadi kita tuh harus bisa menjelaskan kepada customer kita apa sih keunggulan produk kita, value dari produk kita, dari sisi layanannya, SLA dan sebagainya. Jadi karena kadang harga murah itu biasanya sejalan dengan
quality gitu loh. Jadi tidak melulu bahwa harga murah tuh udah pasti akan menguntungkan. Itu yang harus kita pastikan kepada customer, bahwa kalaupun harga kita lebih murah, itu ada value lain nih yang bisa kita berikan kepada customer gitu. Jadi itu sih mungkin. Sama sih, mungkin kan kenapa sih kita lebih mahal? Daerah kita premium loh, kayak gitu. Jadi itu sih yang kita tonjolin kelebihan-kelebihan dari produk kita, alasan dibalik harga kita yang mungkin lebih mahal dibanding kompetitor kayak gitu. Itu tim sales pasti lebih tahu sih apa yang bisa dijual ya. Strateginya dalam menyampaikan itu pasti mereka lebih paham sih. Berarti untuk pertanyaan ini lebih lanjutnya boleh hubungi tim sales ya. Tapi simpelnya mungkin bisa dibilang ada harga, ada kualitas gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vina, dari Legal Corporate, kepada Ibu Ika. Hai Mbak Ika, bagaimana caranya untuk bersikap tenang dalam menghadapi masalah yang terjadi di rumah dan kantor yang mendadak datangnya bersamaan, di mana keduanya sama-sama urgent? Curhat kayaknya ini, Bu. Caranya bersikap tenang mungkin salah satunya saya bawaannya emang rada tenang ya, nggak terlalu heboh atau membawa. Jadi biasanya dicerna dulu. Belum tentu yang katanya urgent itu setelah dicerna se-urgent itu, kayak gitu kan. Dari internal customer juga ini, karena setiap orang pasti menurut dia urgent. Nah, semua orang pasti bilangnya urgent gitu kan. Kita lihat dulu dicerna dulu lah, nggak perlu lama-lama, bisa lah barang 5 menit kita baca dulu, atau mungkin masalah di rumah setelah di call aja dulu sebentar, ternyata gampang lah. Jadi tenang aja dulu. Kalau misalnya ikutan nggak tenang nanti nggak selesai. Iya, betul. Emang harus biar tenang ya, dicerna aja dulu, ditelaah dulu ini beneran urgent apa enggak, atau tapi kalau yang bos udah ngomong dibilang urgent ya itu berarti urgent. Itu udah pasti urgent. Jadi ya mau nggak mau sih Kak, betul. Ya, tapi yang penting ada ruang untuk sendirinya dulu, berpikirnya dulu, nenangin diri sebelum ngambil keputusan. Karena aku dengar-dengar juga katanya kalau kita lagi panik, emosinya lagi nggak stabil, keputusan yang kita ambil pun juga jadinya belum tentu baik. Tenang sih kuncinya ya. Gimana caranya tenang? Ya tenang. Tenang ya. Ya tenang aja. Penampakan juga sok-sok tenang meskipun di dalam gimana ya. Di dalam tuh udah segan banget. Kalau kita ngasih lihat ke stakeholders ya, ke customer, ke bos segala macam, kalau muka kita nggak tenang mungkin bisa pengaruh juga ke lingkungan eksternal sekitar ya. Jadi ya meskipun di dalam nggak tenang ya gini aja gitu aja. Gitu. Sok-sok tenang aja, diem aja. Sedikit bersandiwara lah. Acting. Kalau kata anak zaman sekarang chill aja. Bawa chill aja. Kalau Pak Fahmi setuju? Setuju sih. Setuju. Yang penting chill aja dulu ya. Betul ya, acting bisa aja dulu ya. Ya mungkin kita bisa sambil ngopi, sambil rokok. Kalau untuk yang rokok mungkin ya untuk menangin diri ya, gitu. Teman, ya itu tadi ya mungkin ya pada momen itu menenangkan diri itu ya, itu sambil menganalisa sih. Apa yang disampaikan Bu Ika tadi itu mencerna. Seurgent apa sih yang kita rasakan urgent? Itu apakah betul-betul urgent nih gitu ya, itu menenangkan diri. Ya itu tadi ya, kegiatan lain kita coba off dulu sebentar, kita ambil kegiatan lain, ya itu tadi misalnya ngopi, atau saya cuma sekedar ngobrol basa-basi dengan rekan kerja yang lain dan sebagainya, itu hanya untuk menenangkan diri kan. Setelah itu kita bisa menganalisa nih gitu, se-urgent apa sih gitu. Jadi fresh lagi lah pikirannya. Jadi kita bisa make decision juga ya. Berarti yang baiknya nih kayak gimana gitu. Tapi kalau yang ngomong urgent lagi di depan kita nih, langsung ya jangan langsung reaktif aja gitu. Jadi dihitung dulu 1, 2, 3 ya. Kalau langsung di depan ditungguin gitu, misalnya jawabannya ditungguin ya nggak bisa kan kita. Kalau kita biasanya
berhitung aja dulu, jangan langsung memberikan jawaban. Betul. Don't let your mouth faster than your brain. Ya Pak ya. Iya betul. Ada moment of silence-nya dulu, tapi muka tetap senyum, tapi kepala masih mikir, oke ini jawab apa gitu ya Bu ya, kurang lebih. Enggak necessarily senyum ya, datar aja ya. Datar juga bisa. Datar juga oke. Datar juga oke. Karena kadang aneh juga ya, mungkin orang yang sedang memberikan instruksi itu dalam kondisi urgent, terus kita senyum-senyum gitu. Kayaknya kok malah senyum-senyum ya. Ini urgent loh. Iya juga ya, setelah gitu ya. Tenang sih, intinya itu nggak harus selalu senyum juga, tapi kita tahu oke ini urgent, ya udah kita cukup diam tuh juga bisa memberikan jawaban sebetulnya. Ya untuk hal itu berarti ini hal baru sih, aku banyak belajar sih jujur, jadi aku kayaknya bakal latihan deh kayak gitu, biar nggak langsung kepanikan gitu, biar kayak kalau dikasih yang urgent aku nggak langsung deg-degan langsung heboh sendiri, karena bener juga tadi kata Bu Ika, kalau kita panik terus kita langsung tunjukin biasanya kebawa ke lingkungan lain, ke orang lain gitu. Oke, semoga terjawab ya Ibu Vina. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Bapak Yongki untuk Ibu Ika. Bagaimana caranya memberikan pengertian ke LL? LL itu landlord. Oh, landlord. Yang punya tanah. Oh. Yang punya Yang punya pemilik lahan. Tempat kita bangun. Makasih Ibu udah dijelasin. Baru aku mau tanya LL itu apa. Oke, perihal perjanjian kontrak sewa nih. Terkadang di dalam kontrak sudah tertuang jelas. Contoh, landlord wajib memberikan akses menuju tower 24 jam. Akan tetapi, LL tidak memberikan izin dan membuat office hours. Dan case ini banyak terjadi di site-site milik PTE Group dengan tipe rooftop. Terima kasih. Gimana nih Ibu? Ini terkait hal ini, tadi Pak Fahmi juga sempat bilang ya, kita tuh jangan hanya pemadam kebakaran, tapi kita preventif. Jadi preventifnya terkait hal yang seperti ini, terutama kalau yang rooftop. Jadi sebelum kita berkontrak ya, sebelum kita sign kontrak dengan landlordnya, kita harus kan ada korlap, ada banyak pihak lah ya yang berhubungan dengan si landlord ini. Kita harus mengulang hak saya sebagai penyewa apa, hak Bapak sebagai landlord apa, kewajiban Bapak apa, kewajiban kami apa. Itu diulang, dijelaskan lagi, dan dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, karena landlord itu macam-macam ya Pak ya, macam-macam, ada karakternya masing-masing. Beda-beda. Jadi terutama terkait misalnya nih akses masuk 24 jam ini ya, kadang-kadang landlord itu kalau rukonya punya dia tinggal di situ, emang kadang-kadang dia suka bete ya kalau misalnya mau masuk gitu kan. Kalau misalnya dengan yang punya ruko atau rooftop atau tempat atau gedung itu perusahaan biasanya lebih gampang, karena mereka tahu untuk akses mereka udah sepakat seperti ini. Nah itu kita dari awal sebelum berkontrak kita ulang-ulang hak saya, hak Bapak, kewajiban saya, kewajiban Bapak, saya boleh masuk 24 jam dengan pemberitahuan sebelumnya. Misalnya pemberitahuannya melalui apa, disepakati aja. Kalau saya mau ke sana, saya harus ngasih tahu berapa lama sebelumnya. Saya akan info ke Bapak kalau saya mau masuk minimal berapa jam sebelumnya. Dan melalui apa? Apakah saya harus telepon dan Bapak harus apakah saya bisa hanya dengan WhatsApp atau dengan email? Kalau perusahaan biasanya dengan email ya. Kalau yang pemilik pemilik bangunannya itu perusahaan, biasanya ada channel yang lebih khusus gitu kayak itu. Jadi disepakati aja dari awal. Jadi ketika nanti pada saat implementasi dan kalau bisa didokumentasikan ya, dalam artian selain di kontrak mungkin bisa ada tambahan dokumen, karena di kontrak sih udah pasti jelas memberikan akses 24 jam kayak gitu. Jadi kalau diperlukan ya ada dokumen tambahan atau kesepakatan tambahan bisa juga. Jadi nanti kalau misalnya dia ngeles, kan kita udah sepakat. Kan dulu kita sudah udah pernah discuss juga. Waktu itu kita pas lagi ngobrol, pas waktu ini kan Bapak udah oke tuh. Kan saya udah pernah terangin kayak gitu. Jadi bisa di di trace back
historicalnya dulu gimana pas kita ngasih tahu, kita ingat ini, oh dulu kita ngasih taunya pas kita lagi ke rumahnya si bapak atau pas lagi ketemu di mana kita udah ngasih tahu gitu kan, bapak kan udah oke kayak gitu. Jadi diingetin aja sih. Jadi kita punya kewajiban mengedukasi sejak awal. Kayak gitu sih. Preventif ya. Preventif, tapi kalau misalnya perubahannya ada di tengah-tengah gitu, kita juga nggak apa-apa ya Pak Bu untuk mengingatkan kembali, untuk recall kembali. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, kini ada pertanyaan tambahan lagi. Tambahan. Wah, ada yang taksir. Coba siapa namanya ini yang Namanya? ini, coba dibacain apa itu? Oke, ini ada dari Anonymous, fansnya Bapak Fahmi. Ini ada pertanyaan, katanya Bapak Fahmi stylenya keren banget, saya naksir. Aduh, kenapa anonim? Tadinya mau saya traktir ngopi loh. Aduh, kayaknya ini tadi tulisannya Jay-Z deh Pak. Wah, gitu ya. Oke, nah, kalau gitu minggu depan deh kita ngopi. Kenapa Bapak kasih dong tips and trick ke pro people? Kenapa pakaiannya bisa sekece ini, Waduh. stylish ini? Mungkin saya sih ngerasanya biasa aja. Biasa-biasa aja sih ya, nggak tahu juga ya kan. Ya mungkin penilaian keren atau enggak itu kan biasanya dari orang luar ya. Bingung juga sih kalau suruh jawab. Bener sih, tapi Bapak nggak apa-apa kok Pak, percaya diri, mengamini Bapak memang kece kok. Amin. Emang stylish. Ini buat Bu Ika, dari siapa lagi nih ya? Kayak dari Justinis Iforte. Ada yang bilang, saya sering lihat Ibu ngopi. Favorit kopinya apa Bu? Kopi yang diskon. Kalau itu saya juga Bu. Kopi yang diskon. Jawaban Kalau hari sekali. Senin ya, kalau hari Senin kita udah hafal nih. Oh, hari Senin ada diskon 55% di sini. Oh, kalau hari Selasa apa? Pakai Telkomsel. Kalau kita hafalin aja diskonnya yang mana. Kalau hari ini ada Bu? Hari ini ada top up gratis grande. Waduh, Udah apa? Kayaknya saya harus sering ngikutin Bu Ika nih. Kayaknya saya juga nih. Favoritnya kopi Informasi yang perlu nih. kopi yang diskon. Kopi yang diskon. Kalau misalnya mau cari tahu tentang info diskon, boleh hubungin Ibu Ika ya Bu sini. Jadi saya hubungi Ibu ya secara personal Bu. Tapi biasanya sih yang apapun diskonannya yang saya pilih biasanya ya kopi hitam lagi. Kopi hitam lagi. Pak Fahmi juga kopi hitam lagi. Hot long black atau hot americano. Americano. Cuman itu aja saya Itu aja. kopinya. Kalau lagi panas ya tambahin es ya. Tambahin Ya. es. Berarti saya boleh gabung nih, soalnya saya juga pecinta americano. Ya. Nanti kita nongkrong bareng ya Pak Ibu. Oke, nah tanpa terasa pertanyaan dari Pro People udah semua kita bacain. Jadi kita udah memasuki ke segmen akhir acara nih Pak Bu. Dari Bu Ika dan Pak Fahmi, mungkin boleh nih sepatah dua patah kata untuk Pro People yang lagi ada di rumah atau lagi di jalan terkait tentang segmen kita kali ini, pembahasan kita kali ini, Know Your Customer. Mungkin dari ladies first ya, boleh dari Bu Ika. Kalau dari saya terkait Know Your Customer itu cara paling mudah, salah satu ya, bukan sebenarnya banyak caranya. Itu try to be in their shoes. Posisikan diri kita sebagai counterpart, sebagai customer, sebagai user. Jadi kita bisa punya sudut pandang yang berbeda. Itu sih. Oke, dari Pak Fahmi. Saya singkat aja ya. Dengarkan, jangan cepat-cepat menilai, eksekusi dengan cepat. Oke, menarik banget. Jadi kalau aku bisa simpulin pelajaran yang bisa kita ambil terkait dari Know Your Customer itu tadi, customer itu nggak cuma stakeholder atau klien atau siapa yang membeli barang atau jasa kita, tapi juga bisa juga dari internal kita, dari sesama rekan kerja dan lain sebagainya. Dan untuk kita handle customer sendiri, kita perlu adanya pengertian, komunikasi, tahapan saling mengenal, PDKT, terus kemudian ya ngobrol-ngobrol dan juga berusaha untuk melihat dari sudut pandangnya customer itu sendiri. Kemudian juga di sini kita juga perlu untuk menjaga intonasi, berpakaian rapi, 5S tadi juga perlu diterapkan. Oke, semoga apa yang tadi disampaikan, terus tips and triknya juga, cara handle Know Your Customer itu bisa diterapkan juga bagi
semua pro people yang ada di rumah ya, nggak cuma pro people dari divisi atau departemen yang memang kerjasamanya langsung dengan eksternal gitu. Iya, tapi juga semoga buat pro people yang selalu ada di kantor yang mungkin nggak langsung terjun untuk bisnis dengan kerjasama dengan orang lain eksternal, bisa juga menerapkan core value know your customer ini, karena gimana pun juga ini core values yang penting dan juga untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama-sama. Oke, mungkin ada kesan pesannya nih Bapak Ibu, pertama kali perdana jadi narasumber pertama di Prosip. Gimana nih kesan pesannya Bapak Ibu? Seru ya Pak, lebih santai ya. Lebih santai sih. Kalau saya lihat lebih santai. Maksudnya yang saya rasain ya maksudnya kita sebagai narasumber ini lebih santai aja sih, lebih relax itu aja sih. Ya pesannya mungkin apa ya? Ya mungkin lebih durasi, mungkin bisa lebih ini dan mungkin interaktif pertanyaan ini mungkin bisa lebih banyak sih ya karena mungkin diumumkan bisa seminggu sebelumnya gitu mungkin untuk menambah banyak pertanyaan mungkin ya. Itu aja sih. Oke, berarti nanti pro people kalau ada prosip lagi boleh nanya-nanyanya lebih heboh lagi, lebih banyak lagi biar terjawabnya juga banyak insight baru gitu. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Ika dan Papa atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya Bapak Ibu. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih juga Bu Ika. Iya. Oke, Bro People, tak terasa kita sudah menyelesaikan segmen Prosip perdana kita hari ini. Tadi kita udah ngobrol seru-seruan bareng dengan Bu Ika dan Pak Fahmi. Dan aku mau ngucapin terima kasih kepada Bu Ika dan Pak Fahmi udah menyempatkan dirinya untuk hadir dan kita ngebahas hal-hal seru tentang core value know your customer. Semoga apa yang tadi dibahas menjadi insight baru untuk Pro People semuanya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pro People yang udah mendengarkan podcast perdana kita dari awal hingga akhir. Semoga Pro People mendapatkan pelajaran baru dan semoga Pro People harus stay tune karena Prosip ini akan ada juga di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin segmen-segmen baru kita di Prosip selanjutnya. Akhir kata, aku Jezi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kapan-kapan lagi.